CPNS itu ada kita bikin surat yang nggak boleh pindah itu setelah 10 tahun lah gitu. Karena itu aku ngerasa kayak nanti aku pasti bakal terjun di dunia ini dan fokus di satu job desk atau satu bidang itu gitu. Seru juga nih kalau ikutan project sama dosen nih, bisa nambah masukan gitu. Iya, karena asisten project gitu kan itu 2 digit, cuman nggak yang sampai puluhan, masih belasan. Nah, darat itu pun banyak kebun sawit, nggak ada sinyal, terus jalannya juga Jelek kurang, gitu ya? jalannya bener-bener kayak sampai ban mobil itu pecah 2 kali gitu pas God. itu. Hai guys, Halo. selamat datang di YouTube channel aku. Nah, aku udah lama banget kan ya nggak bikin video. Sekarang ada segmen baru. Sebenarnya nggak baru sih. Sebelumnya aku udah pernah bikin segmen ini, yaitu kayak alumni talks gitu, ngomongin tentang life after graduate-nya alumni IPB, buat ngasih insight kalian kayak kehidupan mereka setelah lulus tuh ngapain sih, langsung kerja kah, S2 atau bisnis mungkin. Nah, sebenarnya aku udah pernah bikin video ini ngobrol bareng teman aku. Buat kalian yang belum nonton bisa klik video di atas. Nah, sekarang bakal ngobrol sama teman aku yang akan memulai babak baru dalam hidupnya sebagai calon ASN. Waduh. Boleh dikenalin dulu kamu? Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Dian. Apalagi nih? Dulu jurusan apa? Aku manajemen sumber daya perairan angkatan 54 atau 2017 di IPB University, satu kelas sama Eci. Sekarang kamu kesibukannya apa, Di? Sekarang aku lagi running project dan sambil nunggu untuk SPMT atau kayak semacam SK-nya untuk CPNS seperti itu untuk mulai kerja. Oke, kita langsung aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Aku Boleh. sambil kesini ya guys, karena banyak pertanyaannya ada di bawah sini. Kita mungkin agak sedikit nostalgia, flashback ke masa lalu. Kamu lulus tahun 2022 nggak sih, Dibar? Kayak agak bareng ya? Dua-dua. Oke, nah waktu pertama kali kamu lulus, itu kamu udah punya rencana mau apa sih, S2 kah? Atau emang dari awal kamu memang pengen CPNS atau gimana? Oke, kalau misal dulu lulus aku pengen jadi budak korporat nih teman-teman, for information. Tapi ternyata ketika dijalani aku mendapat amanah dari dosen untuk membantu proyek-proyek dosen di Pusat Kajian Studi Pesisir dan Lautan di IPB, PKSPL IPB University. Jadi sampai sekarang kalau kata dosen aku namanya peneliti freelance researcher gitu. Itu dari awal lulus langsung ya dia? Iya, langsung. Itu kamu bisa dapat project kayak gitu awalnya tuh gimana tuh ceritanya? Apakah dari dosen pembimbing atau kamu yang kayak daftar di kampus atau gimana? Kalau aku langsung diambil sih sama dosen aku, jadi kayak nggak ada open recruitment yang secara resmi gitu, cuman kayak dia udah lulus kan, bantuin saya ya gitu. Waktu kamu ikut project kan kayak gitu, itu apa kamu kayak dapat benefit like kayak misalnya gaji gitu per project atau per bulannya atau gimana? Kalau project itu digajinya per selesai project. Jadi bisa 3 atau 6 bulan setelah project itu selesai itu baru digaji. Tapi jumlahnya juga lumayan gede ya gitu. Cuman kalau misal benefit apa aja yang didapat itu, misal kalau kita turun lapang ambil data, itu tuh kita dapat uang harian, kemudian tiket penginapan, makan, itu semua ditanggung sama projectnya kayak gitu. Atau kalau misal ada rapat-rapat gitu, itu kita dapat uang rapatnya tiap hari berapa gitu. Bisa disebut nggak kira-kiranya berapa? Atau ada nih anak-anak yang kayak seru juga nih kalau ikutan project sama dosen nih, bisa nambah masukan gitu. Iya, kalau aku sih karena baru banget masuk ya, maksudnya kalau di kastanya tim itu paling rendah lah ya, karena asisten project gitu kan itu 2 digit, cuman nggak yang sampai puluhan, masih belasan. Itu per project ya? Per project. Nah, satu project itu bisa running berapa bulan? Tergantung kontrak sama kliennya ya. Jadi ada yang 3 bulan, ada yang tahunan juga ada yang cuma sebulan 2 bulan juga ada gitu. Cuman cairnya itu sesuai administrasinya. Jadi kan kalau misal ke dinas misal ya, itu tuh agak lumayan lama ya, panjang proses administrasi pencairannya gitu kan. Jadi kalau itu bisa 3-6 bulan setelah proyek selesai itu baru cair gitu. Tapi kalau misal mungkin sama CSR perusahaan atau apa gitu mungkin agak bisa lebih cepat. Berarti kalau kamu kan versi yang udah lulus terus diajakin, berarti ada juga kan yang bimbingan yang dia masih kuliah tapi ikut dan juga bisa dapat tuh misalnya ikut fix setelah dia ikut
project dosen? Itu kalau S1 kayaknya jarang. Jarang. Karena kan anak S1 kan masih masih Belajar, ya? muda-mudi, masih banyak belajarnya gitu. Kalau anak yang jenjang lebih magister atau doktoral itu bakalan lebih banyak dan emang betul. ada gitu. Karena sekalian mereka project buat mungkin tesis mereka gitu. Betul, kan ya? betul. Jadi project itu dipublish atau dibikin sebagiannya untuk tesis mereka gitu. Pengalaman yang paling menarik dan paling absurd dari segala tempat yang udah datengin gitu. Oke, kalau paling menarik aku paling suka Lombok sih. Karena Lombok itu pantainya bagus banget. Oh iya. Sunsetnya itu bagus banget. Maksudnya even itu pasir hitam aja yang nggak terlalu estetik itu bagus banget sih. Sunsetnya bagus banget, kayak emang spotnya untuk matahari tenggelam terbenam itu tuh ada di Lombok, itu bagus banget. Cuman kalau paling menarik itu di Kalimantan. Aku pernah ke Kalimantan Barat, daerah Pontianak gitu, tapi masih masuk ke ada namanya daerah Kedawangan. Nah di situ tuh aku survei kan ke masyarakat gitu karena ada jalur di mana kampung nelayan itu yang nggak bisa pakai kapal, jadi harus darat. Nah darat itu pun banyak kebun sawit, nggak ada sinyal, terus jalannya juga kurang gitu. Jalannya bener-bener kayak sampai ban mobil itu pecah 2 kali gitu pas berhenti. Dan sempet dikasih tahu warga kalau ada jalanan yang ini cepet kok, nggak yang sejelek jalan sebelumnya yang pas berangkat gitu kan, tapi nggak ada sinyal. Terus kita cuma dikasih bekal peta, jadi tulisan gitu lagi ya? Tulisan digambar doang, kayak ya Allah, coba garis doang gitu jalan gitu kan, nanti kalau ada pelang apa gitu itu baru belok kanan atau belok kiri kayak gitu. Jadi kayak ya Allah, aku lost in Kalimantan, kayak ya Allah nanti kalau kenapa-napa kalau bensinnya habis gimana gitu kan, kayak udah mikir banget. Tapi alhamdulillah sampai di sini aku ketemu Eci kan, jadi selamat ya guys gitu loh. Tapi jadi pengalaman ya kan, maksudnya kayak kalau nggak ikut ini kamu nggak bakal kemana-mana gitu. Betul. Kalau yang kayak kamu kayak culture shock mungkin di daerah ini. So far paling yang ke Belitung sih. Kenapa sebenarnya di Belitung itu nggak terlalu culture shock gimana. For the first time aku flight sendirian ke pulau orang, literally sendiri, karena para dosen aku nggak ada yang bisa gitu. Jadi aku diutus sendirian ke sana gitu kan. Terus mereka kan kebetulan kliennya kan orang dinas perikanan di sana ya, Belitung Timur gitu kan. Jadi ngomongnya tuh pasti sama orang yang aku bakal wawancarain itu tuh pakai bahasa sana. Oh gitu. Jadi kan kayak aku yang nggak tahu apa-apa nih kayak harus mencerna ini apa ya, oh dia ngomong 2 kali 3 kali dengan kondisi suasana seperti ini, oh berarti misal oh ini kue artinya kue, oh ini artinya ikan, oh ini artinya apa, kayak gitu. Jadi kayak oke, aku nggak ada siapa-siapa di sini gitu kan, aku diutus sendirian doang. Terus habis itu aku harus mengerti semuanya dengan baik, dan pokoknya output yang aku kerja itu harus beres lah gitu istilahnya. Dengan keterbatasan bahasa ya. Betul. Kamu cukup lama kan ikut proyekan dosen ini, berapa tahun sih? Berarti dari 22 3 tahun. 3 tahun. Pasti udah banyak banget skill yang kamu dapat dari situ ya. Karena aku aja ngerasa kayak pas aku tingkat akhir terus aku jadi asisten praktikum, aku baru menyadari kok oh ternyata tuh kayak gini loh caranya. Malah lebih paham ketika kita udah praktek langsung sebagai misalnya lebih ahli daripada kita jadi praktikan gitu. Nah, kamu banyak nggak belajar atau skill tuh bertambah ketika kamu jadi freelance researcher dibanding waktu kita masih jadi praktikan pas kuliah? Oke, menurut aku banyak banget sih. Skill atau kemampuan utama yang harus kita miliki itu adaptif sih. Jadi, oh iya bener. Jadi kan kehidupan pas ke kampus itu nggak bakal seperti yang kita jalani selama dari kecil. Kan kita udah kuliah TK, SD, SMP, SMA kan dapat pelajaran, kita belajar, kita ujiannya juga apa yang diajarin sama gurunya gitu kan. Sedangkan kalau pasca kampus bisa nggak bisa harus tetap beres, kerjanya harus tetap bagus kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bisa adaptif. Terus habis itu agile, kayak misal kita itu nggak bisa nih ya belajar sendiri, gimana caranya bisa bertanya, lihat di Google gitu lihat YouTube, sampai ada istilah kalau misal University of YouTube di pekerjaanku itu. Jadi kayak kalau misal aku nggak tahu nih ini apa ya, gimana cara buat analisisnya ya gitu, itu aku belajar dari YouTube gitu. Jadi kayak gitu sih, paling adalah yang paling kita butuhkan itu adaptif. Kita udah bahas soal nostalgia masa kuliah ya, lebih pada tingkat akhir kamu deh. Sekarang lanjut ke bahasan soal CPNS. Nah, kan kamu udah cukup lama ya kerja sama dosen gitu bahasanya ya, dan dapat penghasilan juga dari situ. Kenapa nih tiba-tiba kamu memutuskan untuk aku coba CPNS deh gitu? Pertama kali dapat ide untuk daftar itu karena ibu aku sih. Jadi
ibu aku bilang, Mbak kalau misal ada pembukaan CPNS daftar ya gitu, tapi ibu aku nggak yang spesifik di sini 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 ya gitu, nggak gitu. Terus aku kayak nurut aja ya gitu kan, iya bu gitu, kebetulan Jawa juga kan, jadi iya ibu gitu kan. Terus abis itu karena aku ngerasa kalau project kan tadi aku bilang kan gajinya setiap project itu selesai administrasi pencairannya kan gitu, jadi kayak nggak pasti gitu tiap bulan gitu, walaupun sekali dapat itu lumayan gede tapi cara ngelolanya itu susah, mengelola uangnya itu susah kalau misal nggak pasti kapannya ditransfernya, dan jumlah uangnya juga nggak pasti gitu, karena kan kebetulan di project aku tuh nggak ada yang kontrak, misal kamu dikontrak 3 bulan ya, nanti kamu dapat di bulan ini tanggal segini sekian, dimana itu nggak ada gitu. Jadi kayak sedibaginya aja sama administratornya itu gitu. Jadi aku mau yang stable income gitu setiap bulannya, intinya sih seperti itu gitu kan. Cuman terus yang kedua itu aku karena project ini kan banyak ya, maksudnya banyak temanya gitu kan. Jadi aku tuh kalau aku nggak tahu ya aku harus belajar gitu kan di situ gitu kan. Jadi aku ngerasa tuh aku jadi generalis gitu. Jadi aku pengen aku tuh punya apa skill yang atau keahlian yang khusus satu bidang, misal lamun, misal mangrove gitu. Kalau aku kan dulu skripsi kan tentang kebiasaan ibu rumah tangga membuang sampah plastik ke sungai gitu, itu kan. Nah itu tuh kayak aku pengen ada satu skill yang aku benar-benar ahli di situ gitu. Nah kalau nanti CPNS kan, misal aku kan daftarnya di dinas kelautan dan perikanan kan gitu, pasti aku tetap apa ya, kan kita kan nggak boleh pindah-pindah kan dalam waktu kurun 10 tahun di instansi itu. Jadi di CPNS itu ada kita bikin surat yang nggak boleh pindah itu setelah 10 tahun lah gitu. Karena itu aku ngerasa kayak nanti aku pasti bakal terjun di dunia ini dan fokus di satu job desk atau satu bidang itu gitu kayak gitu. Jadi lebih akan apa insightful untuk aku. Berarti kamu kayak pengen lebih pasti kegiatan kamu selanjutnya apa, Betul. pemasukan kamu tiap bulannya berapa. Karena kalau proyekan kan bisa ya kadang 3 bulan bercair, 6 bulan baru cair, jadi kamu harus mengelola uang itu selama sekian bulan yang kamu nggak tahu kapan masuk lagi gitu kan. Betul. Oke. Nah, kamu kan udah alhamdulillahnya udah lolos ya seleksi CPNS, tinggal nunggu SK kan. Nah, kamu tadi kan di dinas perikanan dan kelautan dan perikanan di KP. Nah, itu kamu penempatannya di mana di Probolinggo, ada di Jawa Timur, salah satu kota namanya Probolinggo di pinggir pantai gitu. Itu nama, maksudnya kayak posisinya apa di situ? Kebetulan aku daftar di seksi pelatihan teknis kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di situ. Jadi aku juga sebenarnya baru searching dan mendalami dinas itu ketika aku sudah dapet, karena kan awal juga aku kan kayak ya udah coba-coba gitu, tapi coba-cobanya harus diseriusin ya teman-teman, maksudnya harus belajar, bener-bener belajar gitu kan. Nah itu terus ternyata di sana itu UPTPTKP 3 namanya. Itu dia mengadakan pelatihan teknis untuk masyarakat pesisir, nelayan atau ibu-ibu yang menjadi pengusaha, misal dari kerupuk ikan atau misal apa pokoknya dari pengolah perikanan seperti itu. Ini banyak sih. Berarti masih linear sama skripsi kamu nggak sih, Di? Ya semacam itulah gitu kan, masih ada hubungan sama masyarakat. Berarti kamu lebih suka yang perikanan tapi masih ada hubungannya sama manusia gitu ya? Betul sekali, karena aku pusing dengan dokumen ya dan ekosistem gitu kan, jadi kayak aku enak ngobrol sama orang aja gitu. Oke, kamu tuh tahu penempatannya itu setelah diterima, setelah lolos, atau dari awal daftar tuh udah ada kayak, kalau nggak salah ada formasinya kan? Nama dinasnya ini, posisinya ini. Tapi kamu sengaja milihnya tuh Probolinggo di situ gitu? Emang ada peran Probolinggo tempatnya gitu? Ada. Berarti dari awal kamu udah tahu bakal ditaruh di situ? Betul. Kenapa tuh kamu pilih itu? Pertama karena dekat dari rumah. Kebetulan aku asli dari Lumajang sama Probolinggo itu sebelahan. Dan kebetulan ibu aku itu kelahiran di Probolinggo itu. Jadi kan kayak aku pulang ke rumah gitu. Karena kan selama aku 8 tahun di Bogor ya, kita kuliah 2017 gitu kan, kayak udah capek bolak-balik gitu kan, terus capek dengan rushnya ibu kota gitu kan, jadi aku pengen pulang lah gitu ke rumah gitu. Terus mungkin kalau misal karena aku daftar di Pemda, jadi bukan instansi pusat kayak kementerian gitu-gitu, jadi aku udah tahu penempatannya di mana. Tapi kalau misal teman-teman aku yang di kementerian itu banyak yang belum tahu penempatan di mana gitu, atau kayak misal daftar apa ya, semacam apa Polri atau apa gitu-gitu tuh, mereka itu pasti ada bikin surat yang siap ditempatkan di mana aja